Teman-teman sekalian, ketika kita sedang bermanifestasi sesuatu atau ingin mewujudkan keinginan atau hajat kita dengan menggunakan ikhtiar langit ataupun ikhtiar bumi atau jalur bumi gitu ya, dan ketika hal itu belum terjadi kepada kita, pasti ada saja yang berpikir atau berkata ataupun berkomentar, kok belum terwujud ya? Padahal aku sudah melakukan siang dan malam, tapi kenapa ya belum terwujud? Ya, saya banyak banget mendapatkan komentar seperti itu. Jadi di video kali ini saya akan membahas tentang 5 kesalahan yang menghambat manifestasi kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Zakia Channel by DM Rahmi. Dengan saya di sini Dina Maulidah Rahmi. Halo teman-teman semua, senang sekali bisa ketemu lagi, bisa kumpul lagi di channel ini. Channel yang insya Allah selalu memberikan energi positif, frekuensi positif. So, bagi teman-teman yang baru di sini silahkan klik dulu tombol subscribe-nya agar kita bisa saling berbagi energi positif, frekuensi positif, dan pastinya menjadi positive people. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya minta maaf dulu jika kalian terganggu dengan suara saya, karena qadarullah saya sedang flu. Tapi semoga saja apa yang saya sampaikan mudah dimengerti dan dipahami. Oke, baik. Jadi ketika kita bermanifestasi atau ingin mewujudkan sesuatu ya, hajat kita atau keinginan kita, terutama bagi teman-teman yang menggunakan teknik Law of Attraction plus atau dikombinasikan dengan jalur langit, entah apapun itu seperti sholawat ataupun fadilah yasin 41 kali yang pernah saya bahas di video saya sebelumnya, dan seperti merasa kayak usaha atau ikhtiar kalian itu sudah benar-benar maksimal, sudah dimaksimalkan banget. Tapi pada kenyataannya sampai hari ini mungkin masih ada yang menyadari bahwa kenapa ya keinginanku belum terwujud, di mana letak kesalahanku, atau mungkin aku sangat berdosa. Nah, mungkin sebagian dari teman-teman pasti berpikiran seperti itu ya. Oke, jadi perlu saya tambahkan dulu, sebelum kita memulai semua ikhtiar kita, entah itu jalur langit, entah itu Law of Attraction, kita wajib banget untuk menyadari dulu kesalahan kita sendiri ya, itu yang paling penting. Atau kalau di dalam Islam, kita wajib banget untuk meminta ampun, beristighfar sama Allah. Karena kita manusia dan pastinya kita tidak pernah luput dari dosa, dari kesalahan. Jadi itu langkah yang paling penting sebelum kita memulai ikhtiar kita, sebelum kita memulai memaksimalkan ikhtiar kita, entah itu jalur langit ataupun menggunakan Law of Attraction atau hukum tarik menarik ya. Jadi apapun agama kalian sebaiknya diawali dulu dengan memohon ampun kepada Tuhan, menyadari kesalahan dan berjanji berniat untuk tidak mengulangi lagi. Kalau dalam Islam berarti kita harus bertaubat. Nah, tapi itu tidak termasuk di dalam 5 hal yang saya rangkum, hal-hal yang menghambat manifestasi teman-teman. 5 hal ini saya rangkum berdasarkan pengalaman pribadi saya sendiri. Ya, jadi saya sudah pernah merasakan melakukan hal tersebut dan itu benar-benar saya sadari itu menghambat manifestasi saya. Karena ketika saya perbaiki 5 hal tersebut, maka hal yang saya ingin mewujudkan, saya ingin manifestasi, itu tuh terjadi. Ya memang kadang kalau bagi kita yang pemula ya, bagi kita yang awam itu tuh kayak sesuatu hal yang tidak kita sadari. Tapi ternyata kita tuh melakukan, kita tuh tidak bisa menghindari hal tersebut. Solusinya gimana? Ya solusinya harus berlatih. Oke, langsung saja kita bahas dulu. Hal yang pertama adalah cemas. Ya, cemas. Ketika kita memanifestasi sesuatu, tapi setelah itu kita masih merasa cemas, itu sama saja tanpa kita sadari, kita telah memancarkan energi yang negatif. Energi kekurangan, energi takut, pokoknya segala energi yang negatif. Dan itu pastinya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena kita pastinya ya menginginkan sesuatu hal yang positif kan. Gak mungkin kita menginginkan hal yang negatif. Nah, contoh cemas ini misalnya, kita berdoa atau ingin memanifestasi rezeki. Katakanlah seperti hutang lunas ya, atau dapat penghasilan misalnya 100 juta per bulan misalnya. Tapi setelah kita berdoa meminta rezeki, meminta keberlimpahan, setelah itu kita tetap merasa khawatir, merasa cemas, khawatir besok makan apa, khawatir cemas kalau uang ini di dompet yang sisa 100.000 misalnya atau sisa 50.000, kalau ini habis gimana, apa untuk makan besok. Tuh,
perasaan cemas, perasaan khawatir. Itu yang membuat energi yang kita pancarkan ke semesta itu menjadi energi kekurangan, ya, frekuensi negatif. Yang nggak mau, yang nggak bisa kita menarik keberlimpahan, nggak bisa kita menarik rezeki. Terus gimana dong Kak cara melawan rasa cemas ini? Sedangkan pada kenyataannya tuh emang kurang, emang nggak ada uang misalnya ya. Ini tadi contohnya dalam konteks rezeki ya. Kalau versi saya langsung kembali mengingat janjinya Allah. Apa kata Allah? Bahwa Allah sudah menjamin rezeki masing-masing setiap makhluk hidup yang hidup di muka bumi ini. Jadi apa yang perlu kita khawatirkan? Ya nggak usah pedulikan tentang kenyataan. Misalnya saat itu kenyataan uang cuma sisa 10.000 atau 50.000. Ya ingat janji Allah. Allah sudah menjamin rezeki kita. Ya udah nggak usah cemas, nggak usah khawatir. Karena kata Allah, aku sesuai prasangka hambaku. Kalau kita cemas, kita pusing, kita khawatir, bingung, berarti kita tuh seolah-olah tidak percaya dengan janjinya Allah tadi. Perlu latihan teman-teman. Nah, kemudian berkaitan lagi nih dengan penyebab yang kedua, yaitu tidak yakin. Tidak yakinnya ini maksudnya kita meragukan diri kita sendiri. Kan tadi kita udah minta rezeki yang berlimpah, manifestasi tentang hutang lunas. Tapi dalam hati tuh kayak berkata, bisa nggak ya aku? Kayaknya aku nggak mampu ngelakuin apapun. Kayaknya aku tidak berguna. Kayaknya aku tidak mampu bekerja kayak mereka. Wajar aja orang bisa dapat penghasilan berjuta-juta. Mereka bisa, sedangkan aku nggak bisa ngapa-ngapain. Aku nggak punya kebiasaan. Tuh, itu adalah contoh tidak yakin atau meragukan diri sendiri. Tidak percaya diri, tidak yakin bahwa aku tuh mampu menerima apapun yang aku doakan tadi. Apapun yang aku ingin manifest tadi. Ya, jadi hal itu juga membuat kita memancarkan energi yang negatif. Ya, energi kekurangan. Jadi bagi teman-teman yang misalnya baru pemula ya, baru memulai ingin bermanifestasi, terutama dengan menggunakan teknik law of attraction. Kalau saya sarankan, manifestasilah hal-hal yang bisa membuat kalian ini merasa percaya diri dulu, yakin dulu. Kalau misalnya kalian baru pertama kali bermanifestasi atau menggunakan hukum law of attraction, mewujudkan uang 1 miliar misalnya. Tapi kalian baru pertama kali nih, dan kalian susah banget untuk meyakinkan diri kalian, membuat diri kalian percaya diri bahwa kalian tuh mampu mendapatkan uang sebanyak 1 miliar tersebut. Jangan, turunkan dulu pelan-pelan. Ya sebenarnya dalam hal memanifestasi ini, dalam hal law of attraction, apapun ya, ataupun kita berdoa itu tuh nggak ada batasan, nggak pernah ada yang membatasi, nggak ada larangan mau manifestasi apapun kita bisa, asal kita bisa meyakininya. Kita tuh bisa mempercayai bahwa diri kita tuh mampu menerima hal tersebut, pantas menerima hal tersebut. Kalau kita sendiri kayak masih ragu atau susah untuk menciptakan rasa percaya diri, sebaiknya diturunkan dulu. Maksudnya gini, misalnya kalian mau memanifestasi uang 1 miliar, tapi itu adalah hal pertama kali. Sebaiknya turunkan dulu pelan-pelan. Mungkin mulai dari 10 juta ya, yang mungkin bisa kalian yakini, bisa diterima oleh diri kalian. Kalaupun 100 juta, ya silahkan 100 juta. Asalkan dengan nominal tersebut, kita mampu mengakses rasa, oh aku mampu mendapatkan nominal itu. Oh aku sanggup mendapatkan nominal itu. Gitu maksudnya. Ya walaupun pada kenyataannya ini kalian gak tahu gimana caranya. Yang penting kalian tuh bisa yakin aja, percaya diri aja. Meyakinkan diri bahwa kalian tuh pantas menerima, mendapatkan apapun yang kalian ingin manifestasi tadi. Oke lanjut. Kemudian yang ketiga adalah prasangka tidak selaras dengan doa. Masih berkaitan dengan energi. Ya ketika prasangka kita ini tidak selaras dengan apa yang kita doakan, jadinya jomplang. Kita berdoa meminta rezeki yang berlimpah, tapi prasangka kita tuh selalu berperasaan bahwa kita nih kayak miskin atau selalu kurang. Nah itu kan gak sesuai, gak selaras sama doa-doa kita, sama apa yang kita manifestasi. Percuma. Saya sudah ada pernah membahas video ini khusus tentang prasangka tidak selaras dengan doa. Dan ini adalah salah satu hal yang paling berpengaruh juga dalam kita memanifestasi atau berdoa atau meminta sesuatu. Ingat kata Allah apa? Aku sesuai dengan prasangka hambaku. Bagaimana kita berprasangka, maka itulah yang akan Allah kasih. Itulah yang akan Allah berikan. Ketika kita berdoa minta rezeki atau kita berdoa meminta kesuksesan, jabatan, atau pekerjaan. Tapi ketika kita take actionnya, prasangka yang muncul itu kayak, kayaknya aku gak berhasil deh. Kayaknya aku gagal lagi deh kali ini. Kayaknya aku hari ini gak dapat uang. Kayaknya hari ini dagangan aku gak laku. Soalnya harinya hujan. Tuh, prasangka kita tidak sesuai dengan doa.
Contoh yang paling sering nih, kita berdoa agar lunas hutang. Tapi pas dekat jatuh tempo, bingung nih mau bayar pakai apa. Jadi prasangka kita tuh pasti, doa nih nggak dikabulkan nih, padahal aku udah berdoa minta dilunaskan utang atau minta pertolongan agar bisa membayar utang gitu ya kan. Akhirnya masuk bisikan-bisikan dari syaitan, oh kamu cari pinjol aja, lebih cepat dan lebih ringkas prosesnya. Akhirnya terlilit riba, sama saja seperti menggali lubang kesengsaraan. Itu tadi, karena prasangkanya ini gak sesuai dengan apa yang udah dia doakan. Dia merasa doanya gak dikabulin. Nah, terus harusnya gimana dong Kak? Apa yang harus kita lakukan? Misalnya udah jatuh tempo, tapi kita gak ada uang untuk bayar. Harusnya dengan prasangka yang kuat, yang selaras dengan doa kita harusnya melakukan ikhtiar. Melakukan sesuatu yang diridhoi Allah. Yang dimana hal itu bisa mendapatkan ridhonya Allah. Contohnya mungkin bisa ikut ngejualin barang orang. Atau kalian bikin sesuatu yang bisa dijual. Apapun, pokoknya yang penting ikhtiar. Melakukan usaha. Untuk hasil udah percayakan sama Allah. Kan kita tadi udah berdoa. Jangan minta tolong kepada selain Allah. Ingat, Allah itu pasti memberikan pertolongan dengan cara yang halal di saat yang tepat. Jangan langsung berpikir, berprasangka tidak dikabulkan oleh Allah, tidak ditolong. Akhirnya mencari pinjol, mencari pinjaman kemana-mana. Apalagi hal itu termasuk dalam riba ya. Yang penting maksimalkan aja ikhtiar. Untuk hasil udah percayakan, selaraskan prasangka kita dengan apa yang sudah kita doakan. Usahakan agar selalu berprasangka baik kepada Allah. Apapun hasilnya. Misalnya ketika kita ingin melamar pekerjaan, kita sudah berdoa, berikhtiar semaksimal mungkin supaya bisa lolos di pekerjaan tersebut ya. Habis itu sudah serahkan, berprasangka yang baik. Insya Allah kalau Allah izinkan, kalau pekerjaan itu yang terbaik untuk aku, Allah pasti loloskan aku. Tapi jika pekerjaan tersebut tidak baik untukku, untuk kehidupan dunia dan akhiratku, Allah pasti gantikan dengan sesuatu atau dengan pekerjaan lain yang jauh lebih bagus. Nah seperti itu maksudnya contoh dari prasangka harus selaras dengan doa kita. Paham ya teman-teman ya? Kemudian yang keempat adalah berada di lingkungan toksik. Ini biasanya masih sulit untuk kita hindari. Kita berada di lingkungan yang suka mengeluh atau tidak bersyukur atau melakukan hal negatif. Ya tanpa kita sadari, walaupun kita ini tidak ikut-ikutan mengeluh atau kita tuh tidak ikut melakukan hal negatif, tapi kita juga bakalan ketarik kepada hal-hal negatif kalau frekuensi negatif mereka tuh kuat. Ujung-ujungnya kita yang ikut terpengaruh, kita yang ikut memancarkan energi negatif juga. Jadi kalau kalian menyadari berada di lingkungan toksik, segeralah keluar. Gak usah terlalu sering ikut-ikutan ngumpul, apalagi kalau sudah membahas tentang hal-hal yang negatif. Karena ketika kita berada di lingkungan yang memancarkan energi negatif, maka kita akan sulit untuk menarik energi positif. Kita akan sulit mewujudkan apa yang kita inginkan atau apa yang kita doakan. Oke, lanjut yang terakhir. Yang kelima adalah ini yang paling familiar. Tapi kita tuh biasa tidak menyadari bahwa kita melakukan hal tersebut. Tidak let go. Atau dengan kata lain, tidak memasrahkan sepenuhnya kepada semesta, kepada Allah, kepada Tuhan. Apa nih Kak salah satu contoh kalau kita tuh tidak let go? Padahal kita udah merasa kita udah let go, melepaskan, memasrahkan. Nah, salah satu tanda bahwa kita tuh tidak let go ya, tidak memasrahkan, selalu mengatakan, aku sudah melakukan ini itu, tapi kenapa belum terwujud ya? Kapan ya ini terwujud? Gimana ya caranya nanti aku bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Aku sudah memaksimalkan ikhtiarku nih siang malam, tapi kok belum terwujud juga ya? Aku udah menjalankannya nih berbulan-bulan, aku udah sholawat bertahun-tahun, tapi keinginanku juga belum kabul. Padahal ya, salah satu yang terlarang ketika kita memanifestasi sesuatu itu adalah mengatakan kapan dan bagaimana. Dua kata itu sangat-sangat terlarang. Padahal simpel, kalau pada realitanya ya, pada hari ini belum terwujud apa yang kita minta itu, apa yang kita ingin manifestasi itu setelah kita memaksimalkan ikhtiar. Itu berarti waktunya belum pada saat ini. Ingat, Allah itu pasti akan memberikan di waktu yang tepat. Kapan Kak? Ya hanya Allah yang tahu. Kalau hari ini doa-doa kita atau apa yang kita manifestasi itu belum terjadi, belum terwujud dalam hidup kita, berarti Allah sedang menyelamatkan kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan. Karena ya simpel aja, berarti kita tuh belum pantas saat ini, belum tepat saat ini dikasih.
Allah itu pasti kabulkan. Seperti yang pernah saya bahas ya, bentuk doa kita pasti akan dikabulkan Allah dalam dua bentuk. Yang pertama, sesuai dengan apa yang kita minta, apa yang kita doakan. Atau yang kedua adalah lebih dari apa yang kita minta. Ya, jadi yakin aja terus dan berbaik sangka kepada Allah. Karena yakin dan berbaik sangka itu adalah kuncinya. Dan itu akan mempercepat manifestasi kita. Jadi tugas kita apa? Memantaskan diri. Tugas kita ini adalah memantaskan diri untuk menerima hal yang kita inginkan tadi. Untuk menjadi hal yang ingin kita wujudkan tersebut. Karena kata Allah, oh kamu belum pantas hari ini. Kamu belum bisa mendapatkan yang kamu minta hari ini. Ini juga saya sudah pernah bikin videonya ya. Jurus jitu untuk memantaskan diri itu kita melakukan act as if. Atau bertindak seolah-olah. Kalian bisa cek aja di video sebelumnya. Jadi ketika kita bertindak seolah-olah itu, kita tuh sama seperti memantaskan diri kita untuk menerima hal yang kita inginkan tadi. Nah, jika kata Allah kita sudah mampu, maka lihat, hal itu akan datang di waktu yang tepat. Ya, di waktu di saat kita sudah mampu, udah benar-benar bisa, pantas menerima apapun yang kita inginkan. Ibaratnya tuh kita memancing ikan, ya ikan haruan, tapi wadahnya itu hanya mangkok kobokan yang kecil itu, yang gak bisa. Ya, apa yang harus kita lakukan? Kita harus memperbesar lagi wadahnya, kita harus memperbesar wadah tempat ikan yang akan kita pancing. Ya jadi seperti itu, kita harus memantaskan diri kita dulu. Ya karena ketika kita ya sudah memantaskan diri atau sudah melakukan act as if, bertindak seolah-olah, dan kita kayak merasa udah lepas aja, bahkan kita tuh mungkin lupa dengan keinginan kita, lupa terhadap apa yang sudah kita doakan. Disitulah doa-doa kita atau apa yang kita manifestasi malah datang. Percaya deh, biasanya tuh kayak gitu. Apa yang kita manifestasi, apa yang kita inginkan itu bakalan datang di saat kita tuh udah kayak nggak terlalu ngebet banget, nggak terlalu kepengen banget lagi, bahkan udah lupa kadang. Di situ dia datang, karena di saat itu berarti kita udah bener-bener let go, udah bener-bener memasrahkan, udah nggak menunggu-nunggu lagi. Paham ya teman-teman ya? Masuk akal ya? Buktikan sendiri kalau kalian gak percaya. Jadi bagi teman-teman yang mungkin hari ini kebingungan atau manifestasinya belum terwujud, coba kalian cross check 5 hal tadi, perbaiki satu persatu. Butuh latihan. Oke, semangat. Saya juga tidak instan, masih terus belajar sambil mengupgrade diri, memperbaiki diri untuk menjadi lebih baik. Jujur kalau kendala yang sering banget masih saya alami adalah di poin yang ketiga, yaitu prasangka tidak selaras dengan doa. Ya, ini masih sering juga tanpa saya sadari, ternyata saya berada di poin ketiga itu, prasangka saya itu tidak selaras dengan doa. Dan ketika saya mulai menyadari, mencari tahu pelan-pelan apa sih penyebab yang menghambat manifestasi, ternyata ada di situ. Kalau bagi kalian, dari 5 poin tadi, apa sih kira-kira yang menghambat manifestasi kalian? Kalau kalian sudah menyadari, kalian boleh tulis dan ceritakan di kolom komentar agar kita bisa saling sharing, saling berbagi, dan insya Allah bisa menjadi manfaat pembelajaran bagi teman-teman yang lain. Oke, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa klik tombol like-nya, tombol jempol ke atasnya, dan bagikan kepada teman-teman atau seluruh kerabat lainnya yang juga mungkin membutuhkan pencerahan atau motivasi, terutama dalam mewujudkan keinginan. Oke, kalau sudah, saya ucapkan terima kasih banyak. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam sehat, salam bahagia, tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.